kita akan mendengarkan sepatah dua kata-kata dari Pak Wiranto. Pak Wiranto sebagai Country Manager PT Aca Pasifik Indonesia, salah satu distributor IT Solution di Indonesia. Sekilas mengenai profiling Pak Wiranto. Pak Wiranto telah bekerja di bidang teknologi informasi sejak tahun 1996. Saat ini beliau menjabat sebagai Country Manager PT Aca Pasifik Indonesia yang bertanggung jawab memimpin strategi dan pelaksanaan go-to-market mitra di seluruh Indonesia. Beliau mulai di PT Aca Pasifik dari tahun 2015. Untuk Aca Pasifik sendiri, kami merupakan perusahaan value added distributor regional yang hadir di Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, dan juga di Indonesia. Untuk di Aca Pasifik kami menjual beberapa solusi seperti solusi desain, IoT, security, maupun infrastruktur. Latar belakang beliau jam terbangnya sudah tinggi sekali. Pengalamannya juga luar biasa. Beliau sebelum bergabung di PT Aca Pasifik, beliau pernah menjabat sebagai Division Head of Key Account Regional Team untuk Indosat, untuk memimpin tim penjualan area regional Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian sebelumnya juga beliau pernah bekerja di Samsung Electronics Indonesia sebagai Direktur B2B yang memimpin tim bisnis Samsung Enterprise. Kemudian juga beliau juga pernah di PT Mitra Integrasi Informatika yang merupakan anak perusahaan PT Metro Data Electronics. Jabatan terakhir beliau adalah sebagai direktur memimpin direktorat penjualan untuk berbagai sektor pemerintahan, oil and gas, pertambangan, dan lain sebagainya. Jadi untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan. Pak Wiranto, silakan Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih Fiona atas introduction-nya. Saya senang sekali hari ini bisa hadir bersama Trinet, Pak Chandadi, dan juga Pak Semi. Terima kasih Pak Semi atas waktunya bisa meluangkan waktu di acara kita. Sama-sama Pak. Ini yang hadir udah banyak banget Pak. Saya senang banget ngelihatnya. Cuman saya nggak bisa ini karena ini virtual ya Pak Semi, kita nggak bisa lihat ini sebenarnya yang ikutan anak muda gitu ya atau apa udah rekan-rekan dari sini, tapi saya mencoba sedikit membuat ini sebagai ini saya sesingkat mungkin sama posisi Aca Pasifik di mana di sini kira-kira ya. Jadi Asia Pacific, rekan-rekan sekalian, kami adalah value added distributors ya. Jadi kalau singkatnya itu kami itu kita sebagai channel yang bisa untuk membuat produk-produk yang dari luar negeri itu datang ke Indonesia. Ya, jadi kita Asia Pacific bukan cuma mendistribut barangnya, tapi juga kita menyediakan orang-orang yang ahli dalam memakai alat-alat tersebut. Nah, yang kami jual ya hampir semua perspektif dari IT, ada software, ada hardware, tapi kami menjual barang-barang yang tidak biasa. Jadi kita nggak ikutan mainstream nih. Kalau anak muda sekarang kita nggak ikutan mainstream gitu ya. Maksudnya mainstream itu apa? Contohnya misalnya jualan IBM lah, jualan Microsoft, jualan Oracle, barang-barang yang besar. Kami juga nggak mendistribute seperti PC atau server yang kayak gitu. Jadi kita spesialis untuk benar-benar barang yang spesifik. Kita nyebutnya boutique distributor. Jadi kalau saya suka ditanyain sama teman-teman, Pak Wiranto, Asia Pacific jualannya apa aja? Jadi kami lumayan unik jualannya. Jadi kalau ditanya kayak gitu, saya biasanya bilangnya begini. Kalau rekan-rekan kepikiran gitu ya, barang-barang aneh yang ada di dalam fantasi gitu ya, yang kira-kira buat ginian ada nggak sih ya di market gitu. Saya bisa bilang 90% Asia Pasifik punya produknya. Jadi yang benar-benar aneh, yang benar-benar niche market, karena itu karena produk tersebut sangat niche kan, jadi kita mesti punya juga orang-orang resources untuk mendelivernya. Nah, hari ini rekan-rekan kita akan fokus banget di produk-produk security. Jadi kalau rekan-rekan bisa melihat belakangan ini security itu
menjadi hal yang sangat jadi tren ya, dan bukan cuma si tren sih, tapi juga dibutuhkan karena sekarang IT itu udah menjadi hal yang everyday yang ada di sekeliling Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat waktu dulu tahun 96 saya mulai kerja ya Mas Emi, waktu itu saya mulai kerja tahun 96 Mas. Saya bahkan bingung waktu itu saya awal kerja saya jadi kayak jualan software buat manufacturing dan juga software untuk ERP. Dulu saya ditanyain ya sama saudara saya waktu saya baru lulus gitu ya, saya kerja. Mas Wiranto kerjanya di mana? Saya tuh susah banget ngejelasin. Apa sih gitu ya IT? Susah banget waktu itu. Jadi karena begitu dia bilang, Anda kerja di mana? Anda kerja di komputer. Komputer apa ya? Jadi nginstall printer gitu ya? Atau memperbaiki PC gitu ya? Kan enggak gitu ya. Nah, sekarang beda banget. Ngomong IT, orang udah kayak ini ya. Jadi buat rekan-rekan, saya nggak tahu yang ikutan ini, ada yang muda sama yang tua. IT itu luar biasa banget. IT itu luar banget sekarang. Jadi saya kebetulan melewati semua siklus dan perubahan yang terjadi sangat dinamis. Sekarang dari keseluruhan IT tersebut ada satu hal yang tiba-tiba menjadi sangat-sangat penting, yaitu security. Nah, pada kesempatan hari ini, bahkan kalau kita bicara IT udah luas, bicara security itu juga ada yang udah luas banget. Nah, hari ini kita fokus di beberapa produk, rekan-rekan sekalian. Salah satu yang kita bawa itu namanya Fortanix. Jadi Fortanix ini lumayan bagus, lumayan asik gitu ya produknya. Dan juga dia mengcover hal-hal yang cukup spesifik. Jadi mungkin sedikit nanti pada kesempatan hari ini ada ahlinya Pak Lincoln dari luar Indonesia yang akan mencoba menjelaskan apa itu. Tapi kurang lebih saya akan mencoba menjelaskan apa itu. Jadi rekan-rekan, kalau rekan-rekan kayak tadi saya menyambung Pak Chandadi. Kalau rekan-rekan udah nyimpen data di cloud, emang itu aman? Kan saya bisa bilang itu enggak juga. Nah, kalau rekan-rekan yang pernah nyimpen atau ikutan 365 atau juga Outlook atau apa, data-data rekan-rekan di situ bukannya udah langsung itu aman loh, Pak. Nah, apalagi kalau rekan-rekan berpikir customer yang besar ya, seperti bank, telco operator, ya kan, begitu dia naruh datanya di cloud, itu juga mereka membutuhkan security yang lain. Nah, Fortanix dalam hal ini adalah mengamankan supaya data tersebut tidak bisa diambil dan dibaca sembarangan. Jadi kalau rekan-rekan ini mengenai data yang ada di cloud, itu ada yang namanya key encryption ya teman-teman. Jadi walaupun data tersebut sudah disimpan di cloud dan database tersebut juga ada key encryption-nya, tapi key encryption itu letaknya letak itu ada di situ juga. Jadi kalau hacker masuk, dia akan masuk ke pintu, ngelihat key-nya ada di bawah itu, di bawah karpet, tinggal diambil doang dia buka. Nah, itu isu yang serius banget itu yang namanya key encryption, rekan-rekan. Nah, salah satu key encryption masalah yang lain adalah developer. Kalau rekan-rekan develop program, kadang-kadang key-nya juga itu nggak semua rekan-rekan developer tuh menyimpannya dengan benar. Jadi, Fortanix itu menyediakan satu tempat untuk ngumpetin kuncinya, rekan-rekan. Jadi kuncinya diumpetin sama dia. Dengan kata lain, disimpan di tempat lain. Jadi kalau rekan-rekan punya database ada 5, ada 6, ada 7, dan sekian banyak, database itu dikumpulin rekan-rekan di Fortanix di satu tempat yang aman, yang nggak bisa diakses oleh orang lain. Jadi walaupun contohnya nih, walaupun datanya tersebut ada di cloud atau di tempat yang lain, bahkan orang-orang yang ada di cloud-nya atau yang lain itu nggak bisa baca dengan meng-attack atau dia mampir di pintunya doang, kan? Dia harus nyari si kuncinya itu di tempat yang lain, bukan pintu yang itu. Nah, itu salah satu fungsi yang luar biasa dari Fortanix. Jadi dia menyimpan key-nya di tempat yang lain, rekan-rekan. Yang kedua, yang penting banget sekarang yang juga lagi tren, karena kan kadang-kadang suka sadar kan, kalau misalnya
rekan-rekan buka aplikasi, kan ada data rekan-rekan yang ada di tempat yang data kan ada di tempat yang lain kan. Artinya data iktp dan segala itu kan ada di sumber yang lain. Artinya pada sekarang trennya begitu ada seorang membangun aplikasi akan ada integrasi atau pengambilan data dari tempat yang lain. Data iktp lah, data yang ada di kependudukan, data yang ada di rumah sakit, dia ngambil data dari tempat yang lain. Nah, jadi akan ada transfer data dan ada lalu lintas data yang harus diamankan. Nah, Fortanet itu juga punya kayak gitu, yang dia menyebutnya token data. Ya. Jadi waktu datanya dia diambil, dilalu lintaskan, itu mesti ada key yang apa sih namanya yang dijagain sama si Fortanet. Jadi waktu dia ngambil data lewat API bukan begitu saja rekan-rekan. Jadi di tengah jalan dengan ditambahin encryption, key encryption token yang ada sama si Fortanet, data yang jalan-jalan tersebut jadi nggak bisa dibaca. Itu jadi another hal yang sekarang penting ya rekan-rekan. Itu nanti Lincoln akan jelaskan mengenai hal itu dan kalau rekan-rekan lihat ya maksudnya hal ini hal yang spesifik banget yang ada di dalam security area atau IT cyber security yang ada. Dan kami juga masih ada beberapa produk-produk yang lain yang nanti sesudah towards di akhir area ada Pak Wildan yang akan menjelaskan beberapa produk-produk ini. Jadi kayak misalnya tadi Pak Chandra sempat sebut Malwarebytes ya, namanya juga udah Malwarebytes dengan gigit malware. Jadi dia punya semua hal mengenai malware, terutama fokusnya dia di area anti malware, antivirus, dan EDR. Dan dia kerennya dia udah punya satu kayak Windows cockpit gitu ya, yang bisa ngelihat semua PC-PC atau endpoint, including dia handphone, PC, server yang lain bisa lihat dari satu single dashboard kalau ada serangan. Dan dia ini kerennya Malwarebytes itu dengan kalau dia mengambil jadi selain software ada salah service yang bisa diambil di Malwarebytes itu dia bisa memprovide ini rekan-rekan kalau terjadi serangan dia bisa ngebalikin jadi dia bisa restore keadaan sebelum kena malware atau virus. Itu another asik ya dari itu. Dan kita juga punya beberapa produk yang agak biasa ya, maksudnya di area firewall, di area WAF dan SD-WAN dan yang seperti itu. Kira-kira sedikit dari pembukaan dari saya. Jadi seperti saya tadi sempat sebutkan di depan bahwa kami menyediakan produk-produk dan untuk dijual di pasar Indonesia. Artinya bahwa produk tersebut udah bisa dipakai dan diimplementasikan. Jadi kalau rekan-rekan dan kami pada hari ini menyelenggarakan event ini bersama Trinet. Jadi jangan ragu-ragu sesudah ini mungkin kalau ada kebutuhan atau apa mungkin langsung aja dikontak. Dan kami selain tadi kami akan menyediakan beberapa hal buat hadiah juga ya. Jadi rekan-rekan welcome untuk ikut sampai akhir acara.